Oke, salam sedulur semuanya, balik lagi di SAW Story. Dan udah lama banget aku nggak upload video ya. Dulur-dulur semuanya, salam sedulur semuanya. Oke, kali ini aku akan sedikit cerita ya tentang pengalaman pribadi aku. Ini sedikit creepy ya teman-teman, dan ini hal-hal yang berbau mistik. Tapi kalian boleh percaya atau enggak, karena ini memang kejadian di aku. Nah, gimana sih ceritanya gitu ya? Oke, langsung aja disimak dan didengarkan dengan baik-baik. Stay tune ya. Dua ini adalah menyambung cerita yang sebelum aku berangkat ke Bogor. Aku tahu kalau misalkan ini belum sepenuhnya menghilang, ya kejadiannya di sini, gitu ya. Nah, singkat cerita, setelah aku berjalan 1 semester di kuliah dan tibalah liburan semester ya. Liburan semester kan panjang ya, sampai 2 bulanan. Nah, itu aku balik lagi ke rumah, ke Jawa maksud aku, karena mama aku emang tinggalnya di Jawa gitu, jadi aku harus balik ke Jawa. Dan sekaligus aku reuni nih sama teman-teman aku. Kemudian aku mainlah ke teman aku gitu. Nah, ke teman aku ini rumahnya jaraknya 150 meter, jadi nggak jauh sama rumah. Jadi bisa naik sepeda waktu itu. Terus aku tahu kalau misalkan ini belum sepenuhnya hilang, yang nempel di diri aku tuh belum sepenuhnya hilang, itu kejadian di sini gitu. Emang benar udah nggak ada di tubuh aku, tapi dia masih mantau aku ternyata lur gitu. Jadi sedikit creepy ya sebenarnya. Nah, kejadiannya gimana? Kejadiannya adalah waktu itu aku ngobrol sama temen aku di rumah dia, dan di rumah dia tuh ada musola yang memang deket sama jalan raya. Nah, di rumah dia ini, di musola ini tuh kita menghadapnya memang jalan raya. Saat itu hari Jumat jam 11:15 kalau nggak salah. Pokoknya mendekati orang-orang mau Jumatan. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, kemudian kita lihat orang-orang mau berangkat Jumatan. Nah, disinilah kejadiannya. Jadi dari arah yang berlawanan, aku dari timur, dia dari barat, itu ada kejanggalan. Orang-orang semua berangkat Jumatan itu biasa aja gitu ya, nggak ada yang aneh. Tapi ketika dari arah barat ini tuh ada yang aneh gitu. Sekelompok orang Jumatan ini tuh ada satu yang aneh. Anehnya kenapa? Ternyata dari barat ini itu ada satu bapak-bapak gitu ya, umurnya 50-an, tapi beda nih sama yang di part 1 tadi yang aku ceritain, kalau dia lebih tua lagi. Kalau di part 1 tuh lebih kayak ke kakek-kakek sih sebenarnya, tapi nggak kakek-kakek banget gitu. Gimana ya? 55 ke atas lah. Nah, kalau ini kayak masih umurnya tuh 50-an gitu. Nah, dari arah barat dia naik sepeda, kan banyak ya yang naik sepeda juga, naik motor. Tapi dia yang paling aneh gitu. Dari barat dia naik sepeda, terus ngeliat aku gitu ya, ngeliat aku dengan aneh. Terus dia ngeliat aku, terus posisinya tuh dia dari barat, terus belok ke selatan kan, belok ke selatan. Terus pas belok ke selatan ini kan jalan raya yang nggak mungkin dia tuh harusnya fokus ke depan, tapi di sini dia terus liatin aku sampai yang benar-benar arah berlawanan ada motor. Itu benar-benar aku masih inget banget, di mata aku dia nggak tertabrak. Nah, di situ aku langsung teriak sama temen aku, astagfirullah, aku langsung nyebut gitu ya. Terus lihat nggak tadi gitu, lihat apa, kata temen aku kan, lihat nggak tadi ada bapak-bapak naik sepeda nih, tapi dia ngeliatin ke arah kita, aku bilang gitu kan. Terus enggak kok, nggak lihat apa-apa. Dia udah lewat jauh tapi dia tetap nengoknya ke belakang, nggak ke depan, sampai ada motor yang mau nabrak dia. Nggak lihat, emang di mana, kata dia. Berarti cuma aku doang. Oke, berarti fix ini adalah orang yang sama, makhluk yang sama maksud aku, yang pernah ngikutin aku. Nah, disinilah aku taunya, oh berarti aku belum sepenuhnya terlepas gitu ya, ternyata. Padahal sudah berjalan 1 semester, itu semester pun 6 bulan ya gitu. Itu udah kayak, waduh,
merinding lagi gitu ya, takut lagi gitu. Tapi di situ aku langsung tanya nih sama ustadz atau sama guru aku ya, guru ngaji aku kebetulan kan rumahnya di depan rumahnya temen aku. Jadi aku langsung tanya di situ. Nah, singkat cerita dia bilang, iya bener, memang masih ada sedikit-sedikit yang mengikuti kamu kayak gitu. Bukan mengikuti dalam arti dia nempel ya, tapi masih memantau gitu. Kalau aku langsung, wah kenapa nih gitu kan. Aku tanya kenapa, memangnya aku dipantau kenapa gitu. Terus guru aku bilang, ya mungkin dia sedikit penasaran sama kamu. Wow, penasaran katanya. Terus gimana cara buat biar dia nggak ngikutin gitu. Intinya mah sebenarnya dia nggak bahaya gitu katanya. Nanti seiring berjalannya waktu dia terlepas sendiri, kok nggak akan lama setelah ini kayak gitu. Dan nggak akan lama setelah ini dia akan lepas kok. Kamu kuatin aja di doa, di ibadahnya kayak gitu. Terus akhirnya aku ikutin semua kata ustadz aku kayak gitu. Dan singkat cerita guys, setelah berjalan beberapa bulan dari kejadian itu, aku kayak mikir berarti aku kayak mikir semua kejadian ini ada hikmahnya gitu ya. Sampai aku yang benar-benar tadinya nggak percaya hal-hal mistik gitu ya, dan itu kejadian diri aku sendiri gitu. Di waktu aku balik ke Bogor pun masih ada beberapa, dia masih ngikutin ternyata, tapi dalam bentuk orang yang berbeda gitu, tapi aku oh ya udah gitu, biarin aja, yang penting aku ibadahnya kuatin aja. Udah seiring berjalannya waktu aku kuatin ibadah dan lain sebagainya, akhirnya itu hilang sendirinya guys kayak gitu. Nah itu adalah pengalaman aku, mungkin sedikit cerita ya, ini nggak berkesan yang gimana ya, tapi ini juga bisa jadi suatu pelajaran. Ternyata hal yang sepele itu bisa jadi beruntun ya, maksudnya bisa berpengaruh dalam waktu jangka panjang kayak gitu. Yang penting adalah hikmah yang bisa kita petik dari sini gitu ya. Kita harus banyak beribadah guys, jangan lupa untuk selalu ingat sama Allah gitu aja. Itu sih, dan semoga juga nggak kejadian di kalian ya gitu. Nah nanti aku akan cerita juga terkait pengalaman aku di IPB-nya. Oke, itu akan beda lagi guys. Check it out.